Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi malam ini sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Dalam ayat sebelumnya, Yesus menyampaikan pengajaran kepada orang banyak yang ingin melihat tanda, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka hanya ingin tanda, tapi mereka tidak mau percaya. Itu sebabnya masuk dalam ayat yang sudah kita baca, Yesus angkat suatu perumpamaan sebagai prinsip penting yang harus dimengerti oleh umatnya. Yesus mengajarkan pelita dan mata. Yesus angkat perumpamaan ini karena orang banyak yang mendengar tidak asing lagi mendengar tentang pelita. Orang banyak sudah memahami apa arti dari pelita itu. Biasanya pelita diletakkan di atas kaki dian, berfungsi untuk menyinari sebuah ruangan, dan cahayanya dapat dilihat banyak orang. Pelita yang menyala tidak diletakkan di bawah kolong rumah atau di bawah gantang. Karena kalau diletakkan di bawah gantang, maka sia-sia pelita itu. Sia-sia terang yang dihasilkan. Pelita adalah firman Tuhan. Firman yang diucapkan Yesus adalah terang untuk menyinari jalan bagi setiap manusia. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Karena terang memancarkan sinar untuk menerangi jalan bagi setiap manusia, maka terang itu harus ditempatkan pada posisi yang benar. Terang harus memancarkan sinarnya. Dalam ayat ini, Yesus mengangkat perumpamaan dengan sangat sederhana agar dapat menjelaskan apa yang ingin disampaikan oleh Yesus. Mata adalah pelita tubuh. Mata adalah terang dari tubuh kita. Mata yang sehat menerima terang yang masuk, tetapi mata yang tidak sehat menyebabkan kegelapan. Itu sebab di ayat 34 dengan jelas Yesus mengatakan mata adalah pelita tubuh. Mata adalah terang tubuh kita. Jika mata manusia kita melirik dosa, maka tubuh ini akan dibawa kepada dosa. Ketika tubuh dibawa ke dalam dosa, maka kegelapan ada di dalam hidup manusia itu. Sorot mata tidak bisa membohongi pribadi seseorang. Ketika seseorang dalam keadaan sedih, ketika seseorang dalam keadaan sukacita, ketika seseorang dalam kemarahan, akan terlihat dari sorot mata yang dikeluarkan. Karena firman Allah sangat jelas, mata adalah pelita tubuh. Kita hidup dalam dunia dengan tawaran dosa yang luar biasa, penuh dengan kegelapan. Ketika mata ini mulai melirik kepada dosa, disitulah kegelapan akan masuk di dalam hidup kita. Ketika mata ini diisi dengan terang firman Allah, maka teranglah tubuh kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara tergoda dengan apa yang kita lihat, sehingga membawa kita masuk dalam kegelapan. Berapa banyak kita jatuh dari melihat. Di dalam Alkitab, tokoh yang ditulis dalam Alkitab, mereka jatuh karena melihat. Itu sebab lewat renungan malam hari ini, saya mau mengajak jemaat GPDI Theophilus Blitar
Mari lihat kebaikan Tuhan. Lihat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Lihat kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab. Renungkan firman itu siang dan malam. Sehingga apa yang kita baca, apa yang kita lihat, terang itu menguasai hidup kita. Sebab hidup tanpa firman Tuhan adalah hidup yang tersesat. Pancarkan terang sinar kita. Doa kita malam hari ini kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang mau hidup di dalam terang firman Tuhan, agar hidup ini menjauhi dosa dan kegelapan. Menjadi perenungan kita malam hari ini, agar kita menjaga mata kita, supaya terang dalam hidup kita terpancar, orang lain dapat melihat, kita menjadi berkat. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.